Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humatid din. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan membahas mengenai bulan yang agung, yaitu bulan Dzulhijjah, diambil dari khutbah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala. Berkata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, fa innana nastaqbilu ayyaman 'azimatan min afdali ayyami sanah. Sesungguhnya kita akan bertemu dengan hari-hari yang agung, termasuk dari hari-hari yang paling terafdal sepanjang tahun. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berkata, innaha afdalu ayyamis sanah 'alal itlaq. Sesungguhnya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang paling terafdal sepanjang tahun. Hatta innaha afdalu minal ashril awakhir min Ramadan. Sampai-sampai hari tersebut lebih baik daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apakah hari tersebut? Innaha asyru Dzulhijjah, dialah 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadhihi al-ashru allati aqsama Allahu bilayaliha. Allah Azza wa Jalla pernah bersumpah dengan 10 hari tersebut di dalam Qur'annya, walayalin ashr, demi 10 malam, demi malam yang 10. Qala Imamul Mufassirin Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir yang dia merupakan imamnya para ahli tafsir, ajma'al ulama'u ala anna al-murada asyru Dzulhijjah. Para ulama sepakat bahwasannya yang diinginkan dari layalin ashr adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innaha asyru Dzulhijjah, sesungguhnya layalin ashr adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dan Allah berfirman, orang-orang mukmin mengingat nama Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mentafsirkan bahwasanya hari-hari yang diketahui tersebut adalah 10 hari Dzulhijjah. Dan telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih afdal daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat berkata, hatta al-jihad, walaupun itu adalah jihad, tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad. Jihad pun tidak bisa menandinginya. Kecuali rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kecuali orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, membawa jiwa, raga dan seluruh hartanya, dan dia mati syahid sehingga tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa, jiwa dan hartanya. Maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah itu menandingi, menyetarai amal-amal saleh seluruhnya, kecuali jihad yang khusus, yaitu seseorang keluar untuk berjihad di jalan Allah, membawa jiwa, raga dan harta seluruhnya, kemudian mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Sungguh para salaf kita telah menemui keutamaan-keutamaan 10 hari Dzulhijjah, dan mereka memanfaatkan kebaikan tersebut dengan semangat dan penuh perhatian. Telah datang athar yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah mengkisahkan bagaimana salaf ketika bertemu dengan 10 hari Dzulhijjah. Kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamul 'ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yuqdaru alaih. Bahwasanya Sa'id bin Jubair apabila telah masuk hari-hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersemangat di dalam beramal saleh, melakukan ketaatan, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat, sampai-sampai amal-amal saleh yang beliau lakukan tidak dimampui oleh orang lain.
Dan diriwayatkan oleh Abdul Razak wa Ibnu Jarir dari Masruq bahwasanya dia berkata mengenai ayat walayalin ashir, hiya ashrul adha hiya afdalu ayyamis sanah. Dia adalah hari-hari adha dan dia adalah sebaik-baik hari sepanjang tahun. Wa yustahabbu siyamuha, dan disunnahkan bagi yang bertemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah untuk berpuasa. Sungguh telah datang diriwayatkan oleh Abdul Razak bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an aqarra siyamaha wa annahu kana ma'rufan fi zamanihim. Abu Hurairah mengakui bahwasanya puasa itu disunnahkan dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah dan kebiasaan tersebut telah diketahui di zamannya. Dan juga wajib bagi setiap muslim untuk bersemangat di dalam menyempurnakan kewajiban-kewajiban, dari itu salat 5 waktu hendaknya dilakukan pada setiap waktunya dan dikerjakan dengan sesempurna-sempurna keadaan. Begitu pula disunnahkan untuk memperbanyak salat sunnah, terus-menerus membaca Al-Quran, bertilawah, zikir pagi petang, dan zikir-zikir yang lain. Dan hendaknya bersemangat di dalam bersedekah. Dan masih banyak lagi amal-amal saleh yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari terbaik sepanjang tahun. Wa qad syuri'a fi hadhihi al-'ashr a'malun shalihatun lam tajtami' fi ghairiha. Sungguh telah disyariatkan di bulan Dzulhijjah amalan-amalan yang tidak disyariatkan di bulan-bulan lain dan tidak ada di bulan-bulan lain. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'. Salah satunya adalah ibadah haji. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seluruh manusia, yaitu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk berhaji. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, dan haji adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini amalan pertama yang disyariatkan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan telah datang athar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, liyamut yahudiyan aw nasraniyan yaquluha 3 marrat rajulun mata wa lam yahujja wajada lidzalika sa'atan wa khulliyat sabiluh. Hendaknya seseorang mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Umar mengatakannya 3 kali. Apabila dia mati dalam keadaan belum berhaji padahal dia mampu dan memiliki keluasan rezeki. Fadalla hadza ala khuturati ta'khiril hajj liman kana mustati'an. Athar ini menunjukkan akan bahaya bagi seseorang yang mengakhirkan haji padahal dia mampu. Wa huwa wajibun fil umuri marratan wahidatan. Dan haji wajib dilakukan sekali dalam seumur. Wa wujubuhu 'alal fawr, dan kewajiban haji itu harus dilakukan segera bagi yang mampu. Faman balagha wa kana mustati'an fayajibu 'alaihi an yubadira bil hajj. Maka barang siapa yang telah mencapai usia baligh kemudian dia mampu memiliki keluasan rezeki, maka wajib baginya untuk menyegerakan berhaji. Wa illa fa inna lahu nasiban minal wa'id alladhi dzakarahu al-Faruq Umar radhiyallahu an. Kalau tidak, maka sesungguhnya dia akan terkena ancaman yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu an, yaitu dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Amalan yang kedua disyariatkan di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih. Telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW menyembelih 2 kambing. Menyembelih 2 kambing yang berwarna putih atau kebanyakan warnanya putih. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifafihima. Aku melihat beliau meletakkan kedua kakinya di atas badan hewan sesembelihannya. Yusammi wa yukabbir. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Fadzabahahuma biyadih. Dan beliau menyembelih 2 kambing tersebut menggunakan tangannya sendiri. Fayustahabbu al-ijtihadu ala tahsil al-udhiyah. Maka disunnahkan bagi seseorang untuk bersemangat di dalam meraih amalan kurban ini bagi yang mampu. Wa man kana dza sa'atin falyubadir lil udhiyah. Maka barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki hendaknya dia menyegerakan untuk
berkorban. Allati ma tarakaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibadah kurban itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Wal afdal dzabhul udhiyati fil baiti 'indal ahl. Dan yang paling afdal adalah seseorang menyembelih hewan kurbannya di rumahnya. Menyembelih hewan kurban di rumahnya, diperlihatkan kepada keluarganya. Diperlihatkan kepada keluarganya. Hatta tadhhara hadhihi sya'iratu fayansha'u 'alaiha shaghir wa yahrama 'alaiha al-kabir. Sehingga anak-anaknya menyaksikan dan hidup di atas sunnah tersebut, syiar Islam tersebut, yaitu kurban. Begitu pula orang-orang tua yang ada di rumahnya agar menua dengan syiar Islam tersebut. Dan amalan yang ketiga disyariatkan di bulan Dzulhijjah adalah adamu akhdhi syai'in minasy-sya'ri wadh-dhufri wal bashari, yaitu tidak memotong rambut, kuku atau yang selainnya apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah. Bagi orang yang hendak menyembelih, dia dilarang untuk memotong rambut, kemudian kuku dan yang selainnya. Telah diriwayatkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka janganlah dia memotong rambut dan yang selainnya. Wastahabbal ulama'u liman arada an yudhhiya anhu an yumsika an asy-sya'ri wadh-dhufri wal bashari walau kana saghiran. Dan para ulama telah mensunnahkan bagi orang-orang yang diikut sertakan ke dalam pahala menyembelih, misal seorang ayah menyembelih satu kambing dan mengikutkan pahalanya atau mengikutkan anak-anaknya kepada pahala menyembelih tersebut. Dari itu anak-anaknya, istri-istrinya. Nah, disunnahkan bagi anak-anak dan istrinya untuk tidak memotong rambut dan juga kuku dan juga yang selainnya, walaupun anak tersebut masih kecil. Fayustahabbu an yu'mara bil imsaki an hadhi. Maka disunnahkan saja untuk tidak memotong rambut, memotong kuku dan yang selainnya. Wa kana tabi'iyyu al-jalilu Ibnu Sirina yakrahu idza dakhala al-'ashru an ya'khudha ar-rajulu min sya'rihi. Dan seorang tabi'in yaitu Ibnu Sirin menganggap makruh apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah lalu seseorang memotong rambutnya, hatta yakrahu an yuhlaqa as-sibyanu minasy-sya'r. Sampai beliau rahimahullah menganggap makruh seorang anak kecil, sobi, untuk dibotakkan, dipotong rambutnya apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla. Amalan yang keempat disyariatkan dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah puasa hari Arafah untuk selain yang berhaji. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Berpuasa di hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Fasawmu yawmin wahidin yukaffiru dzunuba wa khotoya amain itsnain. Maka satu hari puasa keutamaannya bisa menggugurkan dosa-dosa dan kekeliruan selama 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Fa Allah annah tabila hadhil furas wa la nufawwitha. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla di dalam memanfaatkan kesempatan ini dan jangan sampai terluputkan. Amalan yang kelima yang disyariatkan dilakukan di bulan Dzulhijjah adalah salat Id. Salat Id. Nabi SAW menganjurkan untuk melakukan salat Id ala syuhudil khair hatta lil huyyad, untuk menyaksikan kebaikan yang ada di hari Id tersebut. Sampai-sampai wanita-wanita yang haid pun dianjurkan untuk keluar rumah
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummi Atiyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yakhrujul awatiqu wa zawatul khudur awil awatiqu zawatul khudur wal huyyad wal yashhadna al khaira wa da'watal mu'minina wa ya'tazilul huyyadul musalla." Wanita-wanita perawan dan juga wanita-wanita pingitan, mereka semua keluar di hari Id. Begitu pula wanita-wanita yang sedang haid untuk menyaksikan kebaikan yang ada di hari tersebut. Begitu pula menyaksikan dakwah kaum mukminin, dan hendaknya wanita-wanita yang sedang haid menjauh dari musolla, agar tidak memotong shaf, yaitu shaf diperuntukkan untuk orang-orang yang salat. فَإِذَا كَانَتْ الْحَائِضُ مَأْمُورَةً بِالْحُضُورِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ بِغَيْرِهَا. Apabila wanita haid saja diperintahkan untuk hadir di hari Id bersama kaum muslimin, maka bagaimana lagi dengan wanita-wanita selain haid, terlebih lagi laki-laki. فَاجْتِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ لِصَلَاةِ الْعِيد فِيهِ إِظْهَارٌ لِهَذِهِ الشَّعِيرَةِ الْعَظِيمَةِ. Maka keluarnya atau berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan salat Id, ini adalah perbuatan yang menampakkan syiar-syiar yang agung, syiar-syiar Islam yang agung. Kemudian amalan yang keenam yang disunahkan atau dianjurkan dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah at-takbiru wa raf'ul aswati bih. Bertakbir dan mengencangkan suara di dalam bertakbir. Ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Berkata Imam Bukhari bahwasanya Ibnu Umar, Abu Hurairah, apabila mereka keluar menuju pasar di 10 hari bulan Dzulhijjah, mereka berdua bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Lalu manusia mengikuti takbir keduanya, sehingga seluruh manusia ikut bertakbir. Fa yustahabbu an turfa'al aswatu bitakbir fil 'ashr kulliha mundu an yuhilla hilalul 'ashr fi turuqat وفي البيوت وفي الذهاب والإياب حتى يظهر التكبير الذي فرط فيه كثير من المسلمين. Maka disunnahkan bagi kaum muslimin untuk mengeraskan suara di dalam bertakbir di seluruh 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari semenjak terbitnya hilal bulan Dzulhijjah. Bertakbir di jalanan, di rumah, ketika pergi, ketika pulang, agar nampak takbir atau ibadah takbir yang mana kebanyakan kaum muslimin meninggalkannya. Dan cara bertakbir atau sifat takbir adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fayukhti'u ba'dun nasi wa yadhunnu annahu idza arada an yudhhiya fa akhadha min sya'rihi aw dhufurihi aw basharihi fa innahu la yasihu an yudhhiya. Ada keyakinan yang keliru tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Apa itu? Kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan manusia menyangka apabila seseorang yang hendak menyembelih, yang ingin menyembelih, berniat menyembelih pada hari Idul Adha, kemudian dia memotong rambut atau memotong kuku, maka sesembelihannya itu tidak sah. Mereka meyakini sesembelihannya itu tidak sah. Wa hadza dhannun batil, dan ini adalah sangkaan yang keliru. Bal innahu lamma akhadha min sya'rihi aw dhufurihi aw basharihi akhta'a lakinnahu la yamna'u at-ta'abbuda lillahi bil udhiyah. Akan tetapi yang benar, apabila seseorang yang berniat untuk menyembelih di hari Idul Adha kemudian dia memotong rambut atau kukunya atau yang selainnya, dia telah berbuat kekeliruan. Segera bertaubat. Akan tetapi itu tidak menghalangi ibadah kurbannya dari diterima. Itu tidak membuat ibadah kurbannya menjadi tertolak. Kemudian, ayyuhal muslimun, wahai sekalian kaum muslimin, innahu law lam yanwi ahadun an yudhhiya illa fil yaumil khamisi min dzulhijjah falyabda fil yaumil khamis bil imsaki an sya'rihi wa dhufurihi aw basharihi li'annahu lam yanwi illa fi hadzal yaum. Apabila seseorang tidak berniat untuk melakukan kurban, namun di hari kelima dari bulan Dzulhijjah tiba-tiba uang datang dan dia berniat untuk melakukan kurban, maka dari semenjak itu, dari detik itu, dia harus menahan untuk tidak memotong rambut dan memotong kukunya.
Ayuhal muslimun, inna kathiran minan nasi yajtahidu fi ibadatil ashril awakhir min Ramadan, fayajtahidu fil qiyam wassalah wassadaqah wa hadha khairun azim. Kemudian, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya kebanyakan dari manusia mereka bersemangat di dalam beribadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bersemangat di dalam melakukan salat malam, bersedekah. Ini adalah kebaikan yang besar. Lakin min at-taqsir an yaftura wa yudayyi'a ala nafsihi al-ijtihada fi 'ashri dzil hijjah allati hiya afdalu ayyami sanah. Akan tetapi yang menjadi garis merah, yang menjadi perhatian adalah mereka tidak bersemangat di dalam beribadah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Padahal 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, dia lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, mengingatkan diri kita masing-masing, mawas diri, muhasabah diri, mengingatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita tentang keutamaan Dzulhijjah, hatta la tadhhaba alaina kama dhahabat alaina ashrun katsiratun qablaha, sehingga 10 hari bulan Dzulhijjah tidak pergi begitu saja, sebagaimana telah pergi 10 hari tersebut di umur-umur kita yang telah lalu. Wal nahtabil al-fursata wal nahmadillaha an madda fi a'marina hatta adraknaha. Dan hendaknya kita memanfaatkan kesempatan tersebut dan memuji Allah Azza wa Jal yang telah memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ilahuna walhamdulillah.